Baiklah, saya Onki Alexander dari CB5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis cost benefit pada proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Barang CV Dunia Offset berbasis website. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada rincian biaya. Yang pertama yaitu biaya pengadaan yang terdiri dari hardware, software, dan brandware. Hardware pada tahun ke-0 yaitu 17.000, software 2.300, brandware 1.000. Yang kedua yaitu biaya persiapan operasional yang terbagi menjadi 3, yaitu dokumentasi, instalasi, pelatihan end user. Dokumentasi pada tahun ke-0 yaitu 500, instalasi pada tahun ke-0 250, pelatihan end user pada tahun ke-0 yaitu 500. Yang ketiga yaitu biaya operasional dan pemeliharaan yang terdiri dari 2, yaitu hardware dan software. Pada tahun ke-0 hardware yaitu 250, tahun ke-2 300, tahun ke-3 500. Software pada tahun ke-1 100, pada tahun ke-2 100, pada tahun ke-3 150. Total biaya atau TB pada tahun ke-0 yaitu 21.550, tahun ke-1 350, tahun ke-2 400, tahun ke-3 650. Sebagai catatan semuanya dalam bentuk rupiah, ribuan rupiah. Lalu ada rincian manfaat yang terdiri dari 2, yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit dan manfaat tak berwujud atau intangible benefit. Manfaat berwujud terbagi menjadi 4, yaitu pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, pengurangan biaya perbaikan kesalahan, pengurangan biaya arsip dan dokumentasi. Pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 250, pada tahun ke-2 500, pada tahun ke-3 1.000. Peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 500, pada tahun ke-2 1.000, pada tahun ke-3 1.750. Yang ketiga, pengurangan biaya perbaikan kesalahan yang pada tahun ke-1 500, tahun ke-2 600, tahun ke-3 700. Pengurangan biaya arsip dan dokumentasi pada tahun pertama 500, tahun ke-2 800, tahun ke-3 1.250. Dengan total berwujud atau TW yaitu pada tahun ke-1 1.750, tahun ke-2 2.900, tahun ke-3 4.700. Dan yang kedua yaitu manfaat tak berwujud atau intangible benefit yang terdiri dari 4. Yang pertama, peningkatan nama baik kepada pelanggan pada tahun ke-1 1.250, tahun ke-2 1.500, tahun ke-3 2.000. Lalu peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 1.500, tahun ke-2 2.000, tahun ke-3 2.500. Dan ketiga, peningkatan kepuasan kinerja karyawan pada tahun ke-1 1.000, tahun ke-2 1.750, tahun ke-3 2.500. Dan yang terakhir, peningkatan mutu pengambilan keputusan pada tahun pertama 1.500, tahun ke-2 2.250, tahun ke-3 3.000. Dengan total tak berwujud atau TTW yaitu pada tahun ke-1 5.250, tahun ke-2 7.500, tahun ke-3 10.000. Dengan total manfaat yaitu 7.000 pada tahun ke-1, 10.400 pada tahun ke-2, 14.700 pada tahun ke-3. Dengan proses atau selisih total manfaat dan total biaya yaitu pada tahun ke-1 6.650, tahun ke-2 10.000, tahun ke-3 14.050. Yang pertama yaitu ada analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 21.550.000. Proses pada tahun 1 yaitu 6.650.000. Dengan sisa biaya sistem pada tahun 1 yaitu 14.900.000 yang didapat dari 21.550.000 dikurang 6.650.000. Lalu proses pada tahun kedua yaitu 10 juta dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 4.900.000 didapat dari 14.900.000 dikurang 10 juta. Lalu dengan sisa 4.900.000 dibagi 14.900.000 dikali 1 tahun yaitu 0,33 tahun. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada tahun 2,33 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Lalu yang kedua ada analisis return on investment. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 21.550.000, biaya perawatan sistem tahun 1 350.000, biaya perawatan sistem tahun 2 400.000, biaya perawatan sistem tahun 3 650.000. Dengan total biaya dari keempat ini ditambah yaitu 22.950.000. Sedangkan total keuntungan yang dapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun 1 yaitu 7 juta, total manfaat pada tahun 2 10.400.000, total manfaat pada tahun ketiga 14.700.000. Dengan total manfaatnya yaitu 32.100.000.
Rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Maka ROI-nya yaitu total manfaat yaitu 32.100.000 dikurang 22.950.000 yang didapat dari sini, lalu dibagi 22.950.000 dikali 100%, dengan maka hasilnya yaitu ROI adalah 39,87%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,87% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan pada CV dunia offset ini. Lalu yang ketiga adalah analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisa NPV sebagai berikut dengan rumusan yaitu NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proceed dibagi 1 tambah di bunga diskonto persen pangkat 1 dan lain-lain sebagai berikut. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka hasil yang didapat adalah NPV sama dengan Rp1.32.148,43. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh CV dunia offset pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp1.032.148,43 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website tersebut layak dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besar dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 15%. Maka NPV pertama NPV 1 yaitu Rp1.032.148,43 atau nilai NPV positif. I2 adalah 20%, maka NPV 2 yaitu minus Rp933.101,85 atau nilai NPV-nya negatif. Lalu dimasukkan pada rumus IRR adalah 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% sama dengan 5% dikali Rp1.148,43 dibagi Rp1.032.148,43 dikurang nilai NPV 2 yaitu minus Rp133.101,85. Maka IRR adalah 15% ditambah 5.160.742,15% dibagi Rp1.765.250,28. IRR adalah 15% ditambah 2,63%. Maka IRR adalah 17,63%. IRR sama dengan 17,63%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,63% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website dapat diterima. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.